Oke, hari ini sudah di hari ke-15. Kita akan bahas langsung di kejadian 4 ayat yang ke-17 sampai 26. Oke, kalau kemarin kita udah bahas tentang ini ya, tentang pertama kalinya Kain jatuh dalam dosa. Ya, yang dimaksud sini dosa pembunuhannya Kain ya. Meskipun sebenarnya sejak sebelum Kain membunuh Habil, Kain sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan dengan sikap dan hatinya gitu ya. Ini dia. Kita masuk ke perikop keturunan Kain, Set dan Enos. Di ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan sebuah kota dan namanya kota itu Henok menurut nama anaknya. Oke. Ini sepertinya time lapse-nya udah cukup jauh ya. Dia lompat waktunya udah cukup jauh karena di sini Kain sudah punya istri, sebelumnya masih single ya, masih dan mengembara sendiri. Di sini dia punya istri dan bahkan dia bisa mendirikan sebuah kota. Berarti dia sudah cukup berhasil dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Untuk mendirikan sebuah kota kan nggak gampang gitu ya. Tapi di sini dia bisa mendirikan kota. Oke, lalu kita lihat dulu. Oh ya, kalau yang bingung tentang Henok, ini Henok yang dimaksud oleh bagian ini bukan Henok yang diangkat ke surga ya, ini Henok yang lain. Jadi ini Henoknya Kain gitu ya. Kemudian kan mendirikan sebuah kota dinamai Henok ya kan, nama menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehujael, dan Mehujael memperanakkan Metusal, dan Metusal memperanakkan Lamek. Kalau untuk yang pernah nonton film apa itu ya, kok aku jadi lupa. Oh, filmnya ini Noah Arks, yang Noah yang versi ini ya, versi fantasi. Di situ menyertakan tentang Nabi Nuh. Tapi kalau kalian lihat itu ada bangsa yang namanya Tubal Kain. Tubal Kain itu keturunannya Kain gitu. Di situ juga ada Lamek dan lain-lain. Tapi di situ mereka menjadi bangsa yang jahat ceritanya ya. Oke, Lamek mengambil istri dua orang, yang satu adalah namanya Ada, yang lain Zila. Oke, kalau di sini kita lihat ini pertama kalinya ada orang punya dua istri ya, si Lamek ini ya. Sebelumnya nggak pernah ditulis gitu kan. Dan sebenarnya kita masih belum tahu dengan jelas juga Kain ini mengambil istri dari mana juga kayak gitu. Tidak dijelaskan karena memang si Kain ini kan dia diasingkan, nah, artinya dia keluar dari kakak kalau versi zaman sekarang ya. Dikeluarin dari kakak, udah nggak dianggap keturunannya Adam lagi. Ayat 20. Ada ini nama orang ya, nama istrinya Lamek. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ini lebih ke ini ya, kayak peternak sih ya, ke pengembala sebenarnya. Tapi kalau kalian lihat ini ya, kata-katanya di beberapa bagian nanti akan ada kata-kata bapak orang apa. Itu sebenarnya kalau kita lihat artinya adalah dia menjadi pelopor di situ. Dan oke lah, kita bisa make sense dengan si Yabal ini karena bapaknya sendiri si Kain itu adalah seorang peternak juga gitu, penggembala juga. Jadi memang ini kayaknya skill turunan dari Kain ya. Nama adiknya ialah Yubal, adiknya Yabal punya adik Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Nah, ternyata ada yang positif juga nih. Ada satu yang dia pintar main musik. Nah, ini sudah dibilang sebagai kecapi dan suling, artinya ini sudah cukup modern ya di situ ya. Sudah ada kecapi dan suling, dan berarti kan mereka sudah bisa membuat peralatan. Kita bisa bayangkan bahwa ini sudah masuk ke dunia peradaban ya.
Ya kalau kita lihat dari masa usianya mungkin masuk lah ya, karena usia orang zaman itu masih udah berapa ya, 1000 tahunan ada gitu kan. Nanti kita lihat deh berapa, aku agak lupa. Oke, Dila menjadi bapak orang yang memainkan kecapi dan suling. Keren nih alat musik. Zila juga melahirkan anak, ini masih istrinya Lamek, yakni Tubal Kain. Nah ini Tubal Kain nih. Tubal Kain bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Nah ini kalau di game namanya blacksmith ya, tapi ini blacksmith yang agak negatif karena dia agak ngeri sih kalau dilihat di filmnya ya, lebih kayak gangster. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Nah ini ada yang perempuan satu, cuma nggak cerita nih ya terus ngapain. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Aku membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Oke. Sampai di sini dulu kita akan mengkaji atau istilahnya mengulik kalimat dari Lamek. Oke. Ini masalah yang sedikit unik ya, maksudnya kesalahpahaman yang cukup parah di sini. Karena kalau kita lihat ya di perikop sebelumnya, waktu Tuhan itu memberikan penjelasan kepada Kain, sekali-kali tidak barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Lalu Kain dikasih tanda titik. Tidak ada penjelasan apa-apa lagi tentang keturunan Kain, yang artinya apa yang dijanjikan Tuhan kepada Kain itu tidak berlaku untuk keturunannya sebenarnya, karena Tuhan tidak mengutuk keturunan Kain. Tuhan hanya memberikan sanksi kepada Kain sebagai pelaku. Tapi rupa-rupanya ada yang salah di sini dengan penjelasan Kain kepada anak-anaknya, gitu ya. Kita lihat aja dari sini ya. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Di sini sepertinya ya bisa diasumsikan begini, si Lamek ini sepertinya nggak nyadar kok sebenarnya apa yang diterima ayahnya itu adalah akibat dari hukuman gitu ya. Dia justru merasa itu sebagai privilege atau sebagai berkat. Oke, itu memang perlindungan, tapi kenapa dia bisa dapat tanda itu? Bukankah itu karena dia melakukan dosa di hadapan Tuhan gitu kan? Makanya itu adalah garis perlindungan terakhir Tuhan kepada Kain dan kepada orang-orang sekelilingnya supaya tidak melakukan apa yang Kain lakukan. Tapi ternyata di sini Lamek justru menangkapnya itu adalah kasih karunia, itu adalah sebuah berkat, itu adalah sebuah urapan dari Tuhan bahwa siapa yang melukai atau membunuh Kain dan keturunannya akan dibalaskan 7 kali lipat. Bahkan di sini Lamek tambah menjadi-jadi ya. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ini ada kacau sih ya, agak kacau sih, karena ini sama sekali bukan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berfirman begini, dan dia seakan-akan bikin aturan sendiri gitu ya. Kain tak balaskan 7 kali lipat, itu kan firman Tuhan. Terus dia nambahin sendiri, kalau Kain 7 kali lipat, ya aku 77 kali lipat. Kan kacau nih ya, dari 7 kali lipat itu cuma 7 loh, ini jadi 77 kali lipat, ini kan ngawur gitu ya. Terus misal ada orang yang gak sengaja katakanlah ngelempar batu salah sasaran gitu, terus kena dia, orangnya bakal dibunuh juga gitu kan. Kali ini kacau gitu kan. Di sini kita lihat bahwa Kain sudah melakukan kesalahan fatal gitu kan dalam mendidik anak-anaknya gitu kan.
Bahkan penjelasannya di sini sudah mulai makin nggak ngaruh karuan ini kan. Kita lanjut dulu ya. Oke. Ya kita lihatlah intinya si Lamek ini berpendapat begitu, dan ya terjadilah yang terjadi gitu kan. Kita lihat bahwa kedepannya nanti akan banyak perkara yang mereka jadikan gitu ya, kekacauan yang luar biasa, sampai akhirnya nanti ada kejadian Bahtera Nuh itu ya. Oke, lalu kita lanjut ke ayat 25. Kita ketemu dengan Adam lagi di sini setelah sekian lama tidak muncul. Dia juga, kenapa dia nggak muncul ya? Ini juga aneh ya, karena istilahnya anaknya bunuh-bunuhan, bisa-bisanya bapaknya nggak ditampilin sama sekali gitu kan, ibunya juga. Jadi ini agak aneh menurutku sih. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Set. Oke, anak baru. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Oke. Kita tadi dilihat di sini ya. Ada sedikit sesuatu yang menggangguku dari kedua orang tua ini ya, Adam dan Hawa ini. Oke, dia dapat anak baru namanya Set, yang artinya kalau dihitung dia sebagai anak ketiga ya. Dan kalau kita lihat artinya gitu kan, sebenarnya ini aku agak sedih juga nih sama Set nih. Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil. Kebayang gak sih? Anak ini tuh meskipun dia adalah karunia Tuhan, tapi di sini dia cuma dianggap sebagai pengganti Habil. Dan di sini kita tahu ya bahwa dari kata-kata ini menandakan bahwa ibunya ini sayang sama si Habil gitu kan. Dan dia merasa kehilangan, nggak bisa move on juga, sampai dia punya anak lagi yang namanya Set, dan dia cuma berkata bahwa Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil. Artinya dia menganggap Set ini sebagai anak pengganti. Dia tidak menganggap Set ini sebagai kasih karunia yang baru, tapi dia masih berduka dengan kematian Habil, dan dia menganggap Set ini sebagai pengganti Habil. Sedih ya. Kebayang gak sih keberadaan kita tuh dibayang-bayangi oleh orang lain, istilahnya kayak gitu ya. Bayang-bayangi oleh kakak kita atau saudara kita yang udah gak ada. Kita dianggap sebagai penggantinya gitu kan. Nah, aku pribadi sebel sih kalau seperti itu ya. Karena setiap kita ini kan punya hak masing-masing, punya hak pribadi. Tapi di sini ya kita lanjutkan ceritanya dulu. Lalu kita lihat ya, ternyata Tuhan memberkati Set loh gitu kan. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Oke. Kita lihat ternyata generasi yang diturunkan Enos adalah generasi yang cukup baik, karena bisa dibilang memang benar dia meneruskan apa yang ditinggalkan Habil gitu ya. Dan dia mengajarkan anaknya dengan baik. Contohnya ini si Enos ini ya. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Waktu kapan? Waktu Enos ada. Setelah Enos ada. Jadi artinya pada generasi-generasi ini mereka melakukan apa yang baik di mata Tuhan, sehingga orang-orang mulai mengingat kembali kepada Tuhan. Orang-orang ini siapa? Ya sebenarnya keturunan Adam dan Hawa juga, cuman kita harus mempelajari ya bahwa di sana itu terutama waktu-waktu ini ya, mereka hanya menghitung garis keturunan yang pokok. Biasanya anak pertama, anak kedua, ya kayaknya udah sih, anak pertama, anak kedua, anak ketiga kurang tahu, di sini nggak ada. Dan setelah itu udah gitu kan. Mereka cuma yang anak-anak yang banyak gitu, itu cuma dianggap sebagai kerabat. Ya, kita tahu ya Abraham bahkan menikah dengan Sarai itu kerabatnya juga gitu kan. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa oke, ini mereka ini menikah dengan orang-orang yang
ada di situ. Dan sebenarnya ini kemungkinan ini akan menyambung kepada awal mula kejadian ini apa namanya, Bahtera Nuh gitu ya. Oke, ya kurang lebih gitu. Jadi intinya di sini ada kesalahpahaman fatal antara Kain dengan anak-anaknya yang kemungkinan besar itu karena didikannya ya. Bisa jadi dia waktu anaknya tanya, "Pak, kenapa papa kemarin bunuh orang?" gitu kan. Misalnya katakanlah dia bunuh orang, "Oh, soalnya papa dikasih tanda ini sama Tuhan. Kalau ada orang yang mau bunuh kita bisa balas 7 kali lipat." Wow. Kebayang nggak kita sebagai anak, kita tahu ayah kita punya privilege macam itu. Nah, itu yang kacau ya, karena di sini sejak semula Kain tidak memiliki rasa penyesalan dan dia tidak memiliki rasa rendah hati. Jadi apa yang Tuhan kasih ke dia merasa bahwa itu adalah miliknya dan itu haknya. Dia tidak mengingat kesalahan apa yang ia punya dan seberapa parah akibat yang sebenarnya harusnya dia dapat, gitu ya. Ya ini kacau sih. Ya pantas sih keturunannya jadi makin kacau gitu kan, karena dari atasnya sendiri udah sangat kacau. Jadi intinya gini, kalau kita jadi orang tua, please belajarlah jujur ya, belajar jujur meskipun kadang itu nggak enak dari kita mungkin takut sebagai orang tua, mungkin takut anak kita nggak hormat sama kita atau takut bahwa mereka nggak lagi respect sama kita, tapi akan sangat alangkah lebih baiknya jika anak-anak kita tuh tahu kita seperti apa, gitu ya. Karena gini ya, kita hidup itu kan dengan rasa percaya akan sangat tidak baik bagi pertumbuhan mental anak jika mereka terus-menerus dicekoki dengan berbagai hal yang fiktif, gitu ya. Ya ini dalam hal ini Kain memberikan dongeng kepada Lamek dan keturunannya yang lain bahwa dia memiliki privilege itu. Dan yang kacau lagi adalah ini, dari mana nih Lamek bisa dapat kesimpulan kalau yang ini misalnya ada yang mau melukai Lamek bisa dibales 77 kali. Gimana ceritanya? Itu 11 kalinya gitu kan. Kain aja cuma 7 kali, 77 kali, itu 11 kalinya sendiri. Ini kan kacau ya. Tapi aku jadi ingat ini, bener nggak ya? Tapi seingatku kita harus mengampuni orang itu 70 kali 7 kali. Atau 77 kali. Atau 77 kali 7 kali. Ya kayaknya gitu. Nanti coba ya. Kita akan buka ayatnya aja. Tapi nggak sekarang. Kita fokus di sini dulu. Jadi intinya komunikasi itu penting. Pastikan dalam keluarga kita itu ada kejujuran. Dan kalau kita lihat dari Adam dan Hawa, keberadaan orang tua itu penting. Apalagi di sini sepanjang kejadian Kain dan Habil kita nggak melihat peran kedua orang tua ini sama sekali, dan itu sangat mengecewakan. Dan malah anaknya Set, anak terakhirnya yang Tuhan karuniakan, juga dianggap sebagai pengganti Habil. Itu juga menyedihkan. Aku nggak tahu kenapa dan apa yang terjadi dengan keluarga mula-mula ini, tapi setelah mereka keluar dari Taman Eden dan jatuh dalam dosa ini, makin carut marut ya, sangat disayangkan. Oke, ya semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita gitu kan, bahwa sebagai orang tua kebijakan dan hubungan dengan anak itu hal yang penting gitu. Ya kita nggak bisa bicara banyak tentang peran Adam dan Hawa di sini, benar-benar kayak ya mereka cuma melahirkan aja gitu, melahirkan mereka udah ngasih wejangannya paling soal persembahan itu aja sih, soal sifat dan sikap dan lain sebagainya nggak ada gitu kan. Dan terbukti dengan kejadian Kain gitu kan, diteruskan dengan ini, kayaknya nggak masuk gitu kan. Ya sangat disayangkan ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di keluarga mula-mula pun terjadi masalah yang cukup rumit gitu kan, yang itu akhirnya menjadi batu sandungan untuk mereka ke depannya. Oke, semoga ini bisa menjadi berkah bagi teman-teman semua, bagi kita semua yang melihat video ini.
ya menjadi perenungan bersama ya. Banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. God bless you. Sampai jumpa.